Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Kita akan memulaikan ibadah kita pada Sabat hari ini. Untuk itu, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu buka, kita akan menyanyikan dari lagu Sion nomor 397, Betapa Teguh Persatuannya. Mari sama-sama kita berdiri. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Saudara-saudara sekalian, untuk ayat tema sekolah Sabat kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 22. Bunyinya, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada Sabat hari ini untuk dapat mempelajari akan sekolah Sabat. Biarlah kiranya Tuhan melalui pelajaran ini kami dapat belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sejati. Diberkatilah saudara-saudara kami yang lagi di rumah ya Tuhan yang sementara menyaksikan acara ini. Kiranya Tuhan menyertai kami semua. Tuhan memberikan kami roh-Mu untuk kami dapat mengerti firman Tuhan sebentar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengikuti pelajaran sekolah Sabat kita. Mari kita mengambil sekolah Sabat kita dan kita menyanyikan lagu tema sekolah Sabat, Firman-Mu Pelita. Sebagai seluruh
Selamat hari Sabat, saudaraku. Kita tiba pada pendalaman pelajaran sekolah Sabat. Tidak terasa kita telah berada pada Sabat yang terakhir. Sabat yang ke-13 dari periode yang kedua atau triwulan kedua tahun 2020, cara menafsirkan Alkitab. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang di sorga, kebutuhan kami saat ini ketika kami datang dalam pendalaman sekolah Sabat adalah Roh Kudus Tuhan. Agar kami dapat menerima panggilan dan dapat menghidupkan apa yang telah kami pelajari sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang triwulan ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Judul pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini, Sabat yang ke-13, hidup oleh firman Allah. Ayat temanya terdapat dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sepanjang triwulan ini kita telah mempelajari lebih dalam bagaimana menafsirkan Alkitab, bagaimana melihat ayat-ayat dalam firman Tuhan, bagaimana untuk dekat kepada Tuhan, dan bagaimana kita untuk dapat melihat bagian-bagian yang sulit atau hal-hal yang membingungkan dalam Alkitab. Banyak hal yang telah kita lihat bahwa mari kita datang kepada firman Tuhan, firman yang hidup, yang diilhamkan Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, yang bermanfaat untuk memperbaiki kesalahan, yang bermanfaat untuk kehidupan kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada panggilan pelajaran Sabat yang ke-13 ini ditutup dengan, mari kita menjadi pelaku firman, bukan mendengar saja. Mari kita sekarang beranjak dari satu posisi, bukan hanya para pendengar, mendengarkan apa yang disampaikan, mendengarkan apa yang baik, tetapi melakukan apa yang kita telah pelajari. Kita dipanggil bukan hanya tahu apa isi Alkitab, bukan hanya tahu apa penjelasan dari ayat-ayat yang sulit, bukan hanya mengerti ini apa yang Tuhan inginkan untuk kita hidupkan, tetapi kita dipanggil untuk melakukan apa yang telah kita dengar dari pekabaran firman Tuhan tersebut. Karena kalau kita tidak sampai pada melakukan, maka kita tidak akan sampai kepada firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Karena hanya pendengar, tidak melakukan apa yang telah kita pelajari atau apa yang kita dengar. Sebab jika kita tidak melakukannya, kita sementara menipu diri kita sendiri. Mari saudara menjadi pelaku firman. Kita boleh melihat beberapa hal dalam firman Tuhan. Firman Allah ini hidup. Firman Allah ini diinspirasikan berasal dari kuasa dari Allah. Firman Allah ini dapat mengubah kehidupan seseorang. Tetapi firman yang kita baca dari Alkitab tidak akan pernah memberikan manfaat apapun jika kita tidak meminta kuasa akan Roh Kudus. Jika kita tidak meminta Roh Kudus, sekalipun kita telah membaca Alkitab 5 kali, 10 kali, tidak akan pernah mengubah kehidupan kita. Ataupun kita selalu akan stuck dan tidak akan pernah mendapatkan pengertian yang jelas. Kenapa? Karena kita tidak meminta kuasa Roh Kudus. Maka saudara-saudara, hal yang paling penting sebelum kita datang membaca firman Tuhan, mintalah Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita. Sekolah Sabat mengatakan demikian, Roh Kudus adalah guru yang rindu memimpin kita untuk memahami Alkitab lebih dalam dan menghargai dengan penuh sukacita akan firman Allah. Perhatikan, Roh Kudus adalah guru yang rindu. Rindu untuk apa? Mengajar, untuk menuntun kita, memimpin kita memahami Alkitab lebih dalam. Roh Kudus rindu. Apakah kita senantiasa meminta Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita? Pada pelajaran sekolah Sabat sepanjang triwulan ada beberapa sahabat diangkat bahwa tanpa Roh Kudus tidak akan pernah mengubah kehidupan seseorang, tidak akan pernah membuat makna dari pelajaran yang kita pelajari. Mari
mintalah tuntunan Roh Kudus untuk dapat menolong kita ketika kita belajar firman Tuhan. Tak seorang pun bisa menjelaskan Alkitab tanpa pertolongan Roh Kudus. Pentingnya meminta tuntunan Roh Kudus. Dan ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita datang kepada firman Tuhan, mari kita belajar seperti Yesus. Mari kita belajar seperti Yesus. Tidak ada teladan yang lebih baik dan lebih mengilhami untuk diikuti selain Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus menunjukkan teladan, ia dekat dengan Alkitab dan rela mengikuti firman Allah yang telah tertulis di dalam dan hidup dalamnya untuk melakukan firman. Belajar dari Yesus. Kita bisa tahu dalam pencobaan yang ia alami. Dia dapat menang dari mana? Dari firman Tuhan. Karena ada tertulis. Inilah teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa dekat dengan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Seandainya Yesus tidak tahu kata-kata Alkitab dengan persis dan juga konteksnya, dia bisa dengan mudah tertipu oleh iblis. Kenapa? Karena iblis juga datang kepadanya menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Maka kita harus pahami, kita harus akrab dengan firman Tuhan, kita harus belajar lebih dalam dengan firman Tuhan, belajar seperti Yesus. Sehingga ia dapat menang dari apa? Pencobaan-pencobaan iblis. Saudaraku, bagian selanjutnya yang perlu kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat ini adalah Yesus versus kitab suci. Ada yang mau coba membuat perbandingan atau perlawanan antara Yesus dan kitab suci. Bahwa Yesus itu melawan akan kitab suci. Apa yang Yesus sebutkan, Yesus buat itu membuat sesuatu yang baru. Tidak, saudara. Apa yang ia ajarkan, apa yang ia kutip, apa yang ia sebutkan dalam setiap pekabarannya, sampai bahkan ketika kata-katanya dengan firman Tuhan melawan iblis, semuanya ia kutip dari mana? Dari Alkitab. Alkitab Perjanjian, Alkitab Perjanjian Lama. Yesus tidak menghapuskan Perjanjian Lama dengan cara apapun atau mengurangi sedikit wewenangnya. Ada orang mau coba membatalkan Perjanjian Lama, atau mau kasih baku tanduk antara Yesus dan Alkitab Perjanjian Lama. Oh, Yesus sudah perbaharui akan hukumnya. Tidak, saudara. Dengan jelas, Yesus tidak menghapuskan Perjanjian Lama. Dan ada amaran ini. Ada amaran pada bagian ini. Apa amarannya? Perhatikan kalimat sekolah sahabat, paragrafnya yang keempat. Disebutkan, memakai wewenang Yesus untuk membatalkan Alkitab atau merendahkan beberapa bagian Alkitab sebagai sesuatu yang tidak diilhamkan adalah merupakan salah satu bentuk kritik Alkitab yang paling halus namun paling berbahaya karena dilakukan atas nama Yesus. Kalau ada orang bilang, oh Yesus katanya sebutkan ini sudah tidak pakai bagian ini dalam Alkitab Perjanjian Lama. Memakai nama Yesus untuk merendahkan ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama atau ayat-ayat dalam Alkitab, dikatakan itu kritik yang halus tapi berbahaya. Kenapa? Yakobus 2 Timotius 3:16 katakan, segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Maka jangan pernah kita menggunakan kata-kata Yesus, perkara-perkara yang Yesus buat untuk apa? Untuk merendahkan atau mengatakan bahwa ada ayat-ayat yang tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat untuk kehidupan kita. Hati-hati. Kritik yang halus namun paling berbahaya. Sebagai umat-umat Tuhan, jangan pernah melakukan demikian. Yesus adalah teladan yang dekat dengan firman Tuhan. Kita lihat pada bagian selanjutnya. Mari datang kepada firman Tuhan pada saat teduh. Dalam kehidupan kita banyak sekali kesibukan, banyak sekali hiruk pikuk yang terjadi yang kita alami. Masalah ini, masalah itu, keluarga, wabah COVID-19 sudah terjadi saat ini. Begitu membuat sakit kepala.
Kita perlu saat tenang. Saat yang mendamaikan, saat-saat yang indah, intim. Buatlah saat intim dan teduh tersebut. Dengan apa? Dengan datang kepada firman Allah. Dengan datang kepada Tuhan, dengan datang kepada merenungkan firman Tuhan itu, agar kita memperoleh kekuatan untuk menjalani akan perjalanan kehidupan kita. Apapun alasannya, kita benar-benar bisa sangat sibuk dalam kehidupan ini dan sangat mudah di tengah kesibukan untuk mendesak Allah keluar. Bukan karena kita tidak percaya, tetapi hanya karena kita tidak menggunakan waktu yang berkualitas untuk membaca, berdoa, dan mendekat kepada Tuhan yang menggenggam napasmu di tangannya. Terkadang dengan perilaku kita seperti membuat Tuhan itu tidak ada dalam diri kita. Tidak yakin dan tidak percaya. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan waktu-waktu yang penting, yang intim untuk datang, untuk dekat, membaca, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita perlu saat teduh. Saat dimana hanya ada kita dengan Tuhan. Tidak ada kesibukan-kesibukan lain yang menghantui kita, yang harus kita buat atau lakukan. Dan saat-saat yang tepat adalah, mari kita datang di pagi hari. Ambil waktu teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Hanya saya dan Alkitab. Hati-hati dengan smartphone. Kalau kita pakai smartphone, jangan-jangan ketika kita baca, ada notifikasi muncul, kita buka notifikasinya. Lepaskan smartphone kita, datang dalam doa, kita pegang Alkitab kita baca. Kita baca Alkitab kita. Mari mengambil saat yang teduh untuk kita membaca dan dekat dengan firman Tuhan. Dan saudaraku, agar kita bisa menang, kuat dalam pergumulan perjalanan kehidupan kita. Ayat-ayat firman Tuhan sebisa mungkin kita baca. Bukan sampai kita baca, kita ingat akan ayat-ayat tersebut. Supaya apa? Ketika masa-masa sukar itu terjadi, kita dapat mengingat ada ayat firman Tuhan yang berisikan janji bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya sendirian. Menghafal kitab suci membawa berkat berlipat ganda. Ketika kita menyimpan ayat-ayat firman Tuhan yang berharga di dalam pikiran kita, kita dapat menghidupkan apa yang telah dihafal tersebut dan menerapkannya dalam situasi yang baru dan berbeda. Memberikan banyak sekali manfaat, membawa berkat yang berlipat kalau kita dapat menghafalkan akan ayat-ayat firman Tuhan. Memberikan kita kesanggupan untuk menang ketika datang dalam satu pergumulan. Saya teringat akan janji Tuhan. Setiap kali saya datang ke Opa Patana, selalu ada ayat yang ditanya kepada saya. Pendeta, terdapat di mana ayat ini? Saya ingat intinya, tetapi lupa terdapat di mana. Mungkin karena sudah sangat tua. Dan kalau saya tidak bisa ingat juga, saya mencari apa ayat tersebut. Dan saya menyampaikan terdapat di mana ayat tersebut. Dan dia mengatakan ayat ini memberikan saya kekuatan. Ayat ini memberikan saya kesanggupan. Ayat ini menolong kehidupannya Opa ketika Opa menjalani kehidupan pada masa mudanya lalu. Saudara, perlu kita menghafal akan ayat-ayat firman Tuhan agar memberikan berkat berlipat ganda dan pertolongan. Jangan kita sebagai orang tua katakan, anak-anak, jangan lupa hafal ayat hafalan. Atau guru-guru sekolah sahabat, ya hafal ayat hafalan. Sahabat pertama 1 ayat, sahabat kedua 2 ayat, sahabat ke-13 13 ayat. Tetapi kita sendiri tidak mau menghafalkannya. Tidak menghafalkannya. Dengan mengingat akan ayat-ayat firman Tuhan, memberikan berkat berganda di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa mengingatnya dengan cara-cara yang sederhana melalui lagu, kita buat dalam bentuk lagu. Seperti lagu tema sekolah sahabat yang kita nyanyikan tadi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mazmur 119 ayat 105. Tuhan adalah gembalaku. Lagu seperti itu. Tuhan adalah gembalaku. Kita dapat menghafal dengan melalui apa? Lagu. Dengan lagu kita dapat menghafal akan ayat-ayat firman Tuhan. Kita bisa menggunakan dengan cara-cara seperti ini, saudara. Karena apa? Dengan juga menghafal ayat firman Tuhan, memberikan berkat berganda
di dalam kehidupan kita. Ayat-ayat Alkitab bahkan keseluruhan pasal dapat dihafal untuk diulangi ketika iblis datang dengan pencobaannya. Bukan karena Yesus sebagai Allah, dia dapat hafal ayat-ayat yang dia berikan ketika iblis datang mencobai dia. Tidak. Dia membacakan firman Tuhan dan itu diingat. Dan ketika iblis datang menyerang, ia menyampaikan. Kalimat tadi dalam Advent Review and Sabbath Herald menyebutkan apa? Dengan kita menghafal ayat Alkitab, ayat firman Tuhan dan diulangi, dan ketika iblis datang dengan pencobaan dapat menolong dan membantu kehidupan kita. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini, saudara. Yang menjadi inti untuk kita ingat pada sepanjang triwulan sekolah sahabat ini adalah panggilan terakhir adalah mari menjadi pelaku firman. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang telah membaca Alkitab ini berulang-ulang kali. Ada bahkan yang pernah mengatakan, pendeta, saya sudah baca, tapi saya belum mengerti. Baca lagi supaya mengerti. Bukan hanya sampai dapat membaca. Bukan hanya sampai memperoleh pengertian. Tetapi mari kita tiba pada melakukan firman Tuhan. Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapakku yang di surga. Inilah pentingnya kenapa kita perlu menjadi pelaku firman. Karena kita diminta dan dituntut untuk menjadi pelaku firman. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita hidupkan. Kalau firman Tuhan katakan jangan marah, jangan marah. Kalau firman Tuhan katakan mari hidup rendah hati, hidup rendah hati. Hidup suci, hidup suci. Lakukanlah apa yang telah kita terima dari Tuhan melalui membaca firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan triwulan yang kedua dari pelajaran sekolah sahabat, cara menafsirkan Alkitab. Kami telah menerima panggilan pada sahabat ini dalam penutupan, yaitu mari kami menjadi para pelaku firman. Tuhan tolong kami Tuhan. Kesibukan-kesibukan kami, aktivitas-aktivitas kami, pekerjaan-pekerjaan kami juga menjadi salah satu cara dan alat setan untuk menyibukkan kami, sehingga kami tidak dekat dengan firman. Tolong kami Tuhan, agar kami memiliki saat teduh, waktu untuk belajar Alkitab, mengerti apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Dan tolong kami Tuhan tiba pada titik untuk melakukan firman, bukan hanya mengerti firman Tuhan. Diberkatilah umat-umat Tuhan, agar umat-umat Tuhan khususnya jemaat Yongkuan dapat menghidupkan setiap apa pelajaran firman Tuhan yang telah diterima. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan tiba dalam ibadah khotbah dan kita akan menyanyikan lagu Sion nomor 515, Tuhan ada dalam bait Allah, dan setelah itu kita akan mengikuti doa syafaat dan ditutup dengan lagu Dengar ya Tuhan. Disucikannya hari
Ya Allah kami yang di sorga, Allah pengasih, Allah penyayang, Allah yang maha kuasa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan akan kehidupan kami yang terbatas dan berdosa ini Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon akan kasih karunia Tuhan, dan kami datang kepadamu untuk memuliakan Engkau, serta mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menyertai perjalanan kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberikan kasih Tuhan, memberikan berkat dan sukacita di dalam kehidupan kami. Ya Allah kami yang di sorga, kami memuliakan Engkau atas segala kebaikan yang Tuhan telah buat di dalam kehidupan kami. Perkara-perkara yang indah, yang ajaib telah terjadi dan telah kami rasakan, itu semua oleh karena kasih karunia daripada Tuhan saja. Permohonan kami kepada Tuhan, kebutuhan kami, marilah Tuhan senantiasa menerima kami sebagaimana kami ada. Marilah Tuhan dapat senantiasa merangkul kami dengan tangan Tuhan yang penuh kasih dan melayakkan kami untuk tetap datang lebih dekat kepadamu Tuhan. Dan kiranya janji penolong yang lain, kuasa Roh Kudus Tuhan dapat menjadi bagian umat-umat Tuhan, menjadi bagian setiap anggota jemaat, setiap rumah tangga, dan setiap pribadi dalam perjalanan kehidupan. Sehingga Roh Kuduslah yang menuntun perjalanan kehidupan agar kami tetap setia kepada Tuhan. Kami dapat tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mengajarkan kami untuk bersandar kepada Tuhan, menginsafkan kami Tuhan, dan menyanggupkan kami untuk datang lebih dekat hanya kepada Tuhan. Ya Allah kami di sorga, kami berdoa untuk keberadaan kami. Kami dalam tahap new normal saat ini, di mana pandemi COVID-19 masih sangat meningkat terjadi di daerah kami, di provinsi ini, di kota Makassar ini. Namun kami tetap harus menjalankan akan kehidupan pekerjaan dan aktivitas kami. Permohonan kami kepada Tuhan, lindungilah umat-umat Tuhan. Berikanlah senantiasa kekuatan, berikanlah senantiasa pertolongan sehingga umat-umat Tuhan dihindarkan, dijauhkan dari wabah penyakit atau malapetaka ini ya Tuhan. Sehingga umat-umat Tuhan senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan memberkati anggota jemaat dalam pekerjaan dan usaha yang dibuat. Sehingga apa saja yang dibuat dapat berhasil ya Tuhan. Dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan juga untuk memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi orang tua yang lanjut usia dalam jemaat kami. Karuniakan kepada mereka kekuatan, karuniakan kepada mereka kesehatan dan sukacita dalam kehidupan ya Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak di dalam jemaat, berikan pertumbuhan yang seimbang, sanggupkan mereka bertumbuh secara fisik, mental, jasmani maupun rohani. Mereka dapat menyerap setiap ilmu yang diberikan kepada mereka. Dan minggu ini Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan, karena umat-umat Tuhan diberkati dengan menambahkan 1 tahun usia di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati Tante Etna Emor. Bersyukur karena Tuhan memberkati Saudara Arfandi Candiawan. Dan juga Saudari Chelsea Aritonang diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka boleh diberkati dan bertambahnya umur dalam minggu ini. Kiranya berkat-berkat dari sorga dapat menjadi bagian umat-umat Tuhan ini dalam perjalanan kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang muda. Berkat Tuhan menjadi bagian mereka dalam masa muda mereka. Pergumulan-pergumulan dan kebutuhan masa muda, kiranya Tuhan hadir memberikan berkat dan pertolongan. Terima kasih karena Tuhan baik. Kami serahkan hidup ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
Saudara-saudara, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Berikut ini kita akan mengikuti bacaan persembahan. Belajar melalui pengalaman. Bagaimanakah kita membantu anak-anak dan remaja mengembangkan pengelolaan sumber daya mereka secara bijaksana dan mengundang Allah untuk terlibat dalam kehidupan finansial mereka ketika mereka masih muda? Ellen G. White menyarankan ada 3 saran. Yang pertama, orang tua dan guru harus membuat pelajaran tentang menghitung sesuatu yang praktis sejak dini dalam kehidupan anak-anak. Yang kedua, anak-anak harus belajar melalui latihan bagaimana cara menggunakan uang dengan benar, baik yang disiapkan oleh orang tua mereka dan dengan penghasilan mereka sendiri. Anak-anak harus belajar memilih dan membeli pakaian mereka sendiri, buku-buku mereka, dan kebutuhan lainnya. Memperhitungkan pengeluaran mereka. Yang ketiga, mereka akan belajar karena mereka tidak dapat belajar dengan cara lain, nilai dan penggunaan uang. Praktek ini jika diarahkan dengan benar, kata utusan Tuhan, akan mendorong kebiasaan kebajikan dan akan membantu orang muda dalam belajar untuk memberi. Bukan dari dorongan saat itu, ketika perasaan mereka digerakkan, tetapi secara teratur dan sistematis. Seperti yang Tuhan berikan kepada mereka. Sebenarnya mengembalikan persepuluhan dan memberikan janji adalah latihan penting yang menghubungkan anak-anak dan remaja dengan Tuhan setiap kali mereka menerima sesuatu darinya. Tuhan kemudian mereka kenang sebagai sumber berkat setiap orang. Apakah anak-anak Anda belajar cara mengatur uang dengan cara yang praktis? Apakah mereka diperintahkan untuk mencatat pengeluaran mereka? Apakah mereka belajar bagaimana menjalani kehidupan yang sederhana untuk menabung dan kemudian menyediakannya untuk orang miskin? Apakah mereka dididik untuk mengutamakan Allah dengan mengembalikan persepuluhan miliknya dan janji mereka sebelum biaya lain dipenuhi? Apakah mereka memiliki amplop persepuluhan mereka sendiri dan didorong untuk menggunakannya setiap kali mereka memiliki penghasilan? Anak-anak adalah harta yang diberikan Tuhan yang dipinjamkan kepada orang tua sebagai suatu kepercayaan. Tuhan menuntut orang tua untuk mengajar mereka bagaimana percaya kepadanya dan terhubung dengannya, termasuk dalam kehidupan keuangan mereka. Panggilan kita pada Sabat ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan kata Salomo, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saya undang saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang kami terima di sepanjang minggu pekerjaan kami. Pada Sabat hari ini kami memberikan persembahan kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati akan persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat menjadi bauan yang harum di hadapan Tuhan dan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami yang memberikannya. Ya Tuhan, kiranya Engkau akan menyertai umat-umat-Mu dimanapun kami berada, di dalam segala situasi yang kami sedang hadapi pada saat ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan melindungi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, Anda juga dapat memberikan persembahan saudara dengan cara transfer atau dapat juga untuk menghubungi pendeta jemaat. Terima kasih atas pemberian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita duduk dengan tenang dan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita menyanyikan lagu Sion nomor 290, Duduk Dekat Kaki Yesus. Ku mau tetap
Selamat hari Sabat untuk saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera, shalom, damai di hati. Puji Tuhan, seperti biasanya saya akan menyampaikan satu ungkapan doa saya untuk umat-umat Tuhan. Secara khusus untuk jemaat Yongkuan. 3 Yohanes 1 ayatnya yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Semoga Anda diberkati oleh Tuhan. Di hari Sabat ini kita bersyukur karena berkat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang kita boleh rasakan bersama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, di Sabat Tuhan yang suci ini, kebutuhan kami adalah kuasa Roh Kudus Tuhan. Agar ketika pekabaran firman Tuhan kami dengarkan pada saat ini, menjadi satu panggilan dan berkat untuk kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, ada suatu hukum yang tidak tertulis. Ada satu hukum yang tidak tertulis, pantang bagi seorang pria untuk menangis. Betul? Coba Anda lihat, kalau anak-anak lihat ayah Anda, seberapa sering Anda lihat ayah Anda menangis di rumah? Atau seorang istri, apakah seberapa sering Anda melihat suami Anda menangis? Karena ada hukum yang tidak tertulis, pantang bagi seorang pria untuk menangis. Ketika saya masih kecil, pagi-pagi di hari Sabat, masih jam 5:30 pagi mungkin, kami anak-anak, cucu-cucu masih tertidur, tiba-tiba saya mendengarkan satu suara teriakan yang keras, suatu erangan tangisan dari dalam kamar. Ketika saya membuka mata, karena itu saya tidur di luar, saya membuka mata, saya melihat suara tersebut datang dari kamar yang tidak lazim. Artinya datang dari kamar yang tidak mungkin suara itu bisa muncul, suara tangisan itu terdengar. Ternyata suara itu datang dari kamar opa saya. Opa dan oma saya. Ketika saya bangun, saya mencoba cari tahu apa yang terjadi. Ternyata di pagi Sabat itu, opa saya kakinya sakit. Kalau orang Manado bilang kena supi atau asam urat. Teriakan yang tidak bisa ditahan rasa sakitnya sampai membuat menangis. Opa saya memiliki anak 6, semuanya anak perempuan. Dan saya ingat waktu itu anak bungsu mengatakan, tante saya, anak yang ke-6 dari opa saya mengatakan, seumur-umur hidup baru kali ini melihat opa menangis. Tidak pernah melihat dia menangis. Dan kami juga cucu-cucu seumur hidup tidak pernah melihat dia menangis, kecuali pada pagi Sabat itu. Karena tidak dapat menahan akan rasa sakitnya. Saudaraku yang kekasih, di dalam Alkitab ada juga tercatat seorang pria dewasa menangis. Hal ini tercatat dalam Lukas pasal 22 ayat 62. Coba kita buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas pasal 22 ayat 62. Apa disebutkan di sana? Lukas pasal 22 ayat 62. Firman Tuhan berkata, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ayat ini menyebutkan ada seorang yang keluar, seorang laki-laki yang keluar, bahasa Yunani maskulin, dia keluar, dia menangis. Menangis dengan sedihnya. Satu teriakan erangan yang menyedihkan yang keluar dari mulutnya. Siapakah orang tersebut? Kalau kita melihat perikop dari Lukas pasal 22 ini, kita akan mengetahui yang menangis di saat itu berteriak erangan tangisan dengan sedihnya adalah Petrus. Pertanyaan muncul, kenapa pada malam hari itu
Petrus menangis. Apa yang terjadi dengan Petrus yang membuat ia menangis? Menangis dengan sedihnya. Ayat Alkitab mengatakan menangis dengan sedihnya. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Ketika kita baru melihat perikop ini, kita sudah dapat mengetahui bahwa penyebab ia menangis adalah dia baru saja menyangkal Tuhannya. Menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Dia baru saja menyangkal akan Tuhannya. Dan ini disebutkan oleh sebagian besar orang Kristen sebagai kejatuhan dari Petrus. Karena ia menyangkal siapa? Tuhannya, yaitu Yesus. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Kenapa sampai Petrus jatuh dan menyangkal akan Yesus? Ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua di hari Sabat Tuhan yang suci ini. Apa penyebab sampai ia jatuh pada saat itu? Apa penyebab sampai ia menyangkal Tuhannya pada saat itu? Seorang murid Tuhan yang 3,5 tahun bersama-sama dalam pelayanan bersama dengan Yesus. Mari kita lihat, saudara, ayat 54. Ada beberapa hal kita akan lihat yang terjadi dengan Petrus. Mari kita lihat ayat 54 dari Lukas pasal 22. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Siapa yang ditangkap? Yesus. Ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikut dari jauh. Kita tahu bersama, saudara, ketika sementara berdoa di Getsemani, sementara mereka berdoa di taman, dan ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya tercerai-berai, lari ketakutan, dan Yesus ditangkap pada saat itu. Dan dicari juga siapa yang adalah pengikutnya Yesus. Tapi muridnya tercerai-berai. Yesus dibawa dari satu ke tempat lain untuk diadili. Dan kita datang pada bagian ini. Ketika Yesus digiring ke rumah imam besar, apa yang terjadi? Petrus mengikut dari jauh. Saudaraku yang kekasih, inilah yang menjadi alasan, salah satu alasan bahwa kenapa Petrus sampai jatuh dan menyangkal Tuhannya. Petrus mengikut Tuhan dari jauh. Saudaraku yang kekasih, secara mental Petrus tidaklah siap berkorban bagi Tuhan. Petrus tidak siap berkorban bagi Yesus. Karena ketakutan yang terjadi, maka dia hanya mengikut dari jauh. Hati-hati ketika mengikut dari jauh. Mengikut dari jauh, ada satu sebutan yang menyebutkan begini. Mengikut dari jauh merupakan langkah yang cerdas dan aman. Perhatikan, ikut dari jauh merupakan langkah yang cerdas dan aman. Kenapa? Supaya ketika terjadi sesuatu di depan sana, kita dapat apa? Mudah untuk lari dan menghindar. Supaya ketika terjadi sesuatu kita tidak dipersalahkan. Dan inilah yang terjadi dengan Yakub ketika dia akan bertemu kembali dengan saudaranya untuk berdamai. Siapa? Esau. Yang terjadi adalah Esau menaruh anak-anaknya berada di bagian paling depan. Barisan paling depan. Kemudian dia memberikan persembahan sesuatu yang akan dia berikan kepada kakaknya Esau. Kemudian istri-istrinya dan pegawai-pegawainya. Yakub di mana? Yakub berada paling belakang. Dia berada pada barisan paling terakhir. Kenapa? Supaya, saudara, kalau tiba-tiba memang Esau tidak benar-benar akan mengampuni dia, Esau kembali menjalankan niatnya untuk membunuh akan Yakub, mudah bagi Yakub untuk lari. Karena mengikut dari jauh merupakan langkah yang cerdas dan aman. Dan inilah yang menjadi dasar dari kejatuhan Petrus yang menyangkal Tuhannya. Kenapa?
ia ikut Tuhan dari jauh. Kita boleh sederhanakan dengan begini. Mengikut Tuhan setengah-setengah. Yang penting, nama saya telah tercatat sebagai anggota gereja. Anggota gereja Masih Advent hari ke-7 yang menyebutkan selama ini sebagai gereja yang benar, umat yang sisa. Yang penting nama saya tercatat dari sana. Ada di sana. Tetapi waktu untuk mencari Tuhan tidak ada. Belajar firman Tuhan tidak ada. Bersekutu bersama-sama tidak dilakukan. Langkah amannya adalah nama saya sudah tercatat. Masuk gereja saja. Kalau orang Manado bilang masuk gereja, Jo. Supaya apa? Supaya pendeta tidak datang di rumah cari. Masuk gereja. Tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Inilah yang disebut dengan ikut Tuhan setengah-setengah, saudara-saudara. Oleh karena Petrus mengikut Tuhan dari jauh, oleh karena Petrus tidak sepenuhnya siap untuk berkorban bagi Yesus, tidak sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Petrus ambil langkah aman, hanya ikut-ikut dari jauh. Dan hal inilah menjadi penyebab ia menyangkal Tuhan. Karena ia tidak siap berkorban bagi Tuhan. Petrus ikut Tuhan dari jauh. Mari kita lihat selanjutnya ayat yang ke-55 dari Lukas pasal 22. Apa disebutkan di sana? Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Yang tadinya Petrus ikut dari jauh. Setelah sampai di depan rumah dari imam besar, ia berdiri di sana. Dan setelah ia berdiri ke sana kemari, berjalan ke sana kemari sana, ia mulai berdiri, diam di satu tempat. Dan akhirnya ia mulai duduk bersama-sama dengan mereka. Supaya tidak kentara. Karena orang kalau cuma diam-diam di sudut, nanti ketahuan. Maka Yesus mau menyamar, ikut dari jauh, dia berjalan, berdiri dekat situ, dan dia mulai duduk bersama-sama dengan mereka. Karena ayat ini mengatakan apa yang terjadi. Petrus juga duduk di tengah-tengah dengan mereka. Saudaraku, inilah yang disebutkan dalam kitab Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama. Apa disebutkan di sana? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan orang yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pergerakan tadinya jalan-jalan, akhirnya mulai berdiri bersama-sama dan mulai duduk bersama-sama dengan mereka. Duduk di kumpulan pencemooh, yang tadinya tidak mau mencemooh seseorang, tetapi karena kita sudah duduk bersama-sama, kita tinggal iya. Coba Anda lihat, ketika satu komunitas sementara berkumpul, dan mulai kita datang dekat-dekat di sana, dan mulai bercerita, dan ketika mereka mengatakan, oh orang ini begini ya, kita mulai iya ya, betul, dan mulai mengiyakan. Secara tidak langsung kita mulai sama-sama dengan mereka mencemooh orang lain. Dan inilah yang bisa disebutkan menjadi juga latar belakang Petrus menyangkal Tuhannya. Ia datang untuk mengikut Tuhan, mau lihat apa yang terjadi dengan Tuhannya. Tetapi ketika ia duduk bersama-sama dengan mereka, ia juga mulai mengangguk-ngangguk kepala. Dan mulai mengiyakan apa yang disebutkan oleh orang-orang di situ. Pergerakan yang ada Mazmur 1 ayat 1. Berjalan, berdiri, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Sehingga apa yang terjadi? Ia memperkuat situasi dan sikapnya yang tidak siap berkorban bagi Tuhannya. Saudaraku yang kekasih, Petrus tidak berniat untuk duduk bersama dengan mereka.
Tidak ada niat. Tapi karena dia mulai hanya ikut Tuhan dari jauh, dia mulai langkah selanjutnya dia mulai duduk bersama-sama dengan mereka. Itulah kalau kita ikut Tuhan setengah-setengah. Ketika baca firman Tuhan ada yang sepertinya seperti membingungkan bagian ini, kita mulai mengiyakan mereka yang apa? Yang mempersalahkan ayat firman Tuhan, yang mempersalahkan orang lain, menfitnah akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Belajar setengah-setengah. Ikut Tuhan setengah-setengah. Karena Petrus tidak berniat untuk duduk bersama-sama dengan mereka, tapi akhirnya dia telah duduk. Dan ketika dia duduk, gerak-geriknya mencurigakan. Gerak-geriknya mencurigakan. Maka coba kita lihat ayat 56. Kita baca. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan aku tidak kenal dia. Ayat 58. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Apa yang terjadi, saudara? Gerak-gerik dari Petrus ini mencurigakan ketika dia duduk. Maka seorang perempuan berkata, dia ini bersama-sama dengan Yesus. Petrus bilang, oh tidak, bukan aku tidak. Bukan hanya perempuan, seorang yang lain juga mulai mencurigai, bukannya dia bersama-sama dengan Yesus? Oh, aku tidak. Sejam kemudian ada orang lain juga yang berkata, saya yakin dia ini pengikutnya Yesus. Petrus dengan tegas mengatakan apa? Aku tidak. Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan, di ayat 60. Lihat, Petrus karena tidak siap berkorban bagi Yesus. Karena mengikut Tuhan dari jauh, 3 kali orang bertanya. Dengan tegas juga dia berkata, dia tidak kenal, aku tidak bagian dari Yesus. Sehingga ayat 60 menyebutkan kalimat selanjutnya. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Apa yang terjadi? Setelah 3 kali dia menyangkal, langsung ayam berkokok. Banyak orang mulai membuat cerita-cerita lucu dengan pertanyaan, itu ayamnya siapa yang berkokok? Cerita-cerita pertanyaan-pertanyaan yang membuat hal-hal lucu. Ayamnya siapa yang berkokok saat itu? Ayam berkokok. Bagi kebanyakan orang pada saat itu, ayam berkokok adalah hal yang biasa, saudaraku. Hal yang biasa. Bagi para pedagang ketika mereka tidur dan dengar kokokan ayam, oh sudah pagi, waktunya bersiap, bangun dan mulai mempersiapkan diri untuk pergi ke toko untuk melanjutkan dagangan mereka. Bagi para petani, kokokan ayam waktunya mereka bangun dan bersiap untuk jalan ke kebun, ke ladang, dan mulai bekerja. Dan mungkin bagi sebagian orang atau orang-orang muda yang kalau main game sampai tengah malam, ketika dengar kokokan ayam, oh sudah pagi ya. Selimut tambah ditarik, kepala miringkan dan kembali tetap tidur. Bagi kebanyakan orang, kokokan ayam adalah hal panggilan untuk bekerja atau hal yang biasa. Tetapi bagi Petrus, kokokan ayam bagaikan firman Tuhan yang tajam, saudara. Firman Tuhan yang tajam dan menyadarkan dia. Saudaraku, kembali ide yang sering saya angkat di jemaat, berulang-ulang muncul. Apa idenya? Cara Tuhan untuk memanggil umatnya tidak senantiasa atau selalu dengan hal-hal yang besar. Tetapi Tuhan sangat sering memanggil umatnya dengan cara-cara yang sederhana. Masih ingat
cerita ketika istri dari Raja Ahab mengatakan akan membunuh Elia? Apa yang terjadi? Elia berlari, Elia pergi ke gunung dan dia mencari Tuhan dalam angin yang besar, dalam sesuatu yang besar. Tetapi dia tidak menemukan Tuhan. Ketika datang angin sepoi-sepoi, Tuhan ada di sana dan berbicara dengan Elia. Tidak dengan hal-hal yang besar dan ajaib, tetapi Tuhan juga sering bekerja memanggil umatnya dengan cara-cara yang sederhana. Apakah kita menyadari panggilan Tuhan dengan cara-cara sederhana tersebut? Yang menjadi titik balik Petrus ketika mendengar kokokan ayam adalah ketika ia melihat Yesus. Adalah ketika ia melihat Yesus. Ketika orang ketiga bertanya, saya yakin ini juga bagian, dia adalah orang Galilea. Petrus tidak, saya tidak. Petrus melihat Yesus. Dan apa yang terjadi? Kita baca ayat yang ke-61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ketika Petrus melihat kepada Tuhan, dan dia melihat Tuhan memalingkan mukanya kepadanya, dia teringat amaran yang Tuhan telah katakan sebelumnya. Tuhan telah berkata sebelumnya, hari ini sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ketika Yesus memberikan amaran tersebut, Petrus berpikir tidak mungkin. Saya ini Petrus, sebutan dari batu karang, tidak mungkin saya menyangkal Tuhan. Tetapi yang terjadi, ia menyangkal akan Tuhannya. Pandangan Yesus kepadanya memilukan hatinya. Pandangan Yesus kepadanya membuat ia merasa sangat terpukul dan sedih. Sehingga kita tahu ayat selanjutnya yang kita baca di awal tadi, lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kita coba bayangkan apa yang terjadi dengan Petrus. Suatu kesombongan di awal ketika dia berpikir saya tidak mungkin akan menyangkal Tuhan saya. Tetapi ketika hal itu terjadi, satu erangan tangisan seorang pria dewasa yang penuh dengan kesedihan, penyesalan atas apa yang ia telah buat kepada Tuhannya. Pandangan Yesus kepadanya memanggil, menginsafkan, menobatkan dia, dan juga menyedihkan hatinya. Saudaraku yang kekasih, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita senantiasa menghadapkan wajah kita kepada Tuhan dan melihat Tuhan sementara memandang kita? Atau apakah ketika kita melihat Tuhan dan melihat bahwa Tuhan memandang kita, hati kita terenyuh seperti Petrus dan sadar, saya ini pendosa Tuhan. Saya telah menyakiti hati Tuhan pada hari ini. Atau kita masih tetap mempertahankan keegoan kita? Ingat saudara, di awal Petrus tidak pernah berencana untuk menyangkal Yesus. Bahkan dia yakin bahwa dia akan tetap mempertahankan imannya. Dia akan tetap untuk datang kepada Tuhan, nanti akan menyangkal Tuhan. Tetapi yang terjadi, Petrus menyangkal akan Tuhan. Panggilan pada siang Sabat ini kepada kita semua. Ketika kita memandang kepada Tuhan, memandang kepada Yesus, dan melihat juga di mana Yesus senantiasa menghadapkan wajahnya kepada Anda dan saya. Apakah respons kita dari kehidupan yang telah kita jalani? Apakah kita akan senantiasa, Tuhan, inilah hamba-Mu yang berdosa dan terbatas ini. Sehingga menginsafkan kita, membuat kita datang lebih dekat kepada Tuhan kita. Atau kita mempertahankan kehidupan keberdosaan kita. Pelajaran pada siang Sabat hari ini dari kejatuhan Petrus, apa yang terjadi kepada Petrus adalah jangan ikut Tuhan setengah-setengah, saudara.
Jangan kita ikut Tuhan dari jauh. Mari datang mendekatlah kepada Tuhan. Karena kalau kita mendekat, Tuhan juga akan lebih mendekat kepada kita. Dan memberikan kasih karunia-Nya kepada Anda dan saya. Mari sadar akan keberadaan kita. Dan terimalah panggilan kasih karunia dari wajah Yesus yang senantiasa memandang Anda. Kejatuhan Petrus yang dalam juga diseimbangkan dengan pertobatannya yang dalam pula. Dia datang kepada Tuhan dan dia menjadi umat Tuhan, menjadi rasul yang besar. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kiranya pekabaran pada siang Sabat hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Jangan ikut Tuhan dari jauh, senantiasa berada dekat dengan Tuhan. Pemazmur katakan, hanya dekat Tuhan saja hatiku tenang. Tinggal dekat dengan Tuhan, selalu untuk kita lebih aware dan lebih peka kepada apa? Kepada cara-cara Tuhan yang sederhana yang memanggil kita untuk lebih dekat kepadanya. Dan ketika kita sadar kita telah berdosa, kita telah menyakiti hati Tuhan dan wajah Tuhan yang penuh kasih memandang kepada kita. Mari datang mengakui kesalahan dan dekat pada Tuhan. Jadilah seperti Petrus yang kembali menyesal dan dia menjadi seorang rasul yang besar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati Anda dan saya. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada siang Sabat ini. Untuk itu, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan nyanyikan lagu tutup ibadah kita dalam lagu Syiar nomor 463, Kalau Serta Tuhan, ayat 1 dan ayat yang keempat. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, kami bersyukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa senantiasa menjadi bagian kami semua umat-umat Tuhan. Kami dapat disanggupkan untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami mengikut Tuhan sepenuh hati, tidak mengikut Tuhan dari jauh. Kami dapat peka kepada panggilan-panggilan Roh Kudus. Dan kami dapat senantiasa menghadapkan wajah kami kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menghadapkan wajah Tuhan kepada kami mengakui keberadaan dan keberdosan kami. Dan merubah akan kelakuan-kelakuan kami yang salah di hadapan Tuhan. Terimalah doa berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sorga sampai hari Maranatha tiba
Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita memiliki pengharapan, menyambut datangnya Tuhan. Iman kita hanya pada Kristus, dalam sabdanya yang kudus. Sekarang tiba waktunya, semua bangsa di dunia bangkit dan bersoraklah. Haleluya, derajat kita memiliki pengharapan, menyambut datangnya Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, Itu sangat mungkin bagimu. di saat ku tak berdaya, Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika aku berdoa, Mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku. itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku
nyata